materi fisika bab 10 fisika inti dan radioaktivitas. Yang pertama itu perkembangan model atom, yang kedua itu efek massa pada tingkat dan reaksi inti, yang ketiga kestabilan inti, radioaktivitas dan peluruhan, yang keempat itu radiostop dan pemanfaatannya, yang kelima spektrum atom hidrogen. Ki, lu pernah kepikiran gak sih benda terkecil di dunia itu apa? Benda terkecil di dunia? Iya, emangnya apa sih? Nah, ini sih gue cari-cari katanya atom ya benda terkecil di dunia. Atom? Atom memang benda terkecil di dunia ya? Kurang tahu juga sih. Tapi lu tau gak siapa penemu atom? Penemu atom? Itu gak sih? Siap! Gerak! Hah? Itu mah Anton. Teori atom John Dalton didasari oleh dua hukum, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa, di mana massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Nah, untuk hukum yang kedua adalah hukum Prost, yaitu hukum perbandingan tetap, di mana perbandingan unsur-unsur dalam senyawa adalah tetap atau tertentu. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai siapa sih penemu atom pertama. Lalu, kalian penasaran gak sih dengan teori-teori yang dikemukakan oleh John Dalton itu tersebut? Nah, jadi teori yang dikemukakan John Dalton yang pertama adalah semua benda tersusun atas atom. Iya, semua benda ini maupun ini. Semua di sekitar lingkungan kita itu tersusun oleh atom. Untuk teori yang kedua adalah atom merupakan bagian terkecil dari unsur-unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Itu atom yang sejenis memiliki sifat yang sama, sedangkan untuk atom yang tidak sejenis memiliki sifat yang tentunya berbeda juga. Dan terakhir, John Dalton juga mengungkapkan bahwa atom-atom dapat bergabung dengan atom yang lain membentuk molekul yang sederhana dan bulat. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai kelebihan dari teori John Dalton tersebut. Tapi ya namanya penemuan pertama pasti banyak sekali kelemahannya. Nah, salah satunya adalah John Dalton itu tidak dapat menjelaskan bagaimana atom dapat menghantarkan listrik. Padahal yang kita tahu kan listrik adalah elektron yang bergerak. Nah, John Dalton itu sendiri tidak sempat untuk membuktikan bahwa adanya partikel lain yang dapat menghantarkan listrik. Nah, selanjutnya John Dalton juga belum dapat membuktikan atau dapat menjelaskan bahwa masih adanya partikel subatomik yang menyusun atom itu tersebut. Seperti yang kita tahu saat ini kan atom tersusun atas proton, neutron, dan elektron. Kelemahan selanjutnya adalah ternyata bahwa atom-atom yang memiliki unsur yang sama ternyata dapat memiliki massa yang berbeda-beda. Nah, kelemahan selanjutnya dari teori Dalton ini, Dalton tidak mengenal muatan atau sifat listrik materi sehingga tidak dapat menjelaskan bagaimana cara atom-atom tersebut berikatan. Nah, namun sayangnya teori atom ini tidak dikembangkan lebih lanjut oleh John Dalton sehingga teorinya hanya dapat bertahan kurang lebih 90 tahun hingga ditemukannya partikel bermuatan. Pada tahun 1886, Eugen Goldstein menemukan proton, dan pada tahun 1897 Thomson menemukan elektron yang menjadi cikal bakal kelanjutan dari teori perkembangan atom itu tersebut. Oke, kita masuk ke teori perkembangan atom yang kedua, yaitu teori atom Thomson, atau dengan nama panjangnya itu Sir Joseph John Thomson. Thomson itu menamai teori ini dengan teori roti kismis dikarenakan muatan elektron atau muatan negatif yang kita kenal saat ini itu merupakan kismisnya yang mengelilingi muatan positif, yaitu rotinya. Nah, teori atom yang dikembangkan oleh Thomson ini berawal dari penemuan tabung katoda oleh William Crookes. Lalu Thomson sendiri mengembangkan penelitian tentang sinar katoda di laboratorium Cavendish. Nah, dari teori Thomson tersebut kita dapat menarik garis besarnya, yaitu bahwa atom itu bukanlah bagian terkecil dari suatu zat dan massa elektron itu lebih kecil dari massa atom. Selanjutnya, secara keseluruhan atom itu bersifat netral dikarenakan atom memiliki muatan positif dan negatif yang sama, atau atom memiliki muatan negatif dan positif yang tidak berlebih. Dan yang terakhir, atom dengan muatan positif akan tersebar di seluruh bagian atom, lalu dinetralkan oleh elektron-elektron yang tersebar juga di antara proton-proton tersebut atau muatan positif.
Sama seperti teori sebelumnya yaitu John Dalton, teori Thomson ini masih memiliki beberapa kekurangan, yaitu tidak adanya lintasan elektron dan tingkatan energi, serta tidak dapat menjelaskan mengenai susunan muatan positif maupun negatif dalam atom tersebut. Selanjutnya kita masuk ke teori atom yang ketiga, yaitu teori atomnya dari Rutherford. Rutherford ini merupakan ahli fisikawan dari Selandia Baru yang merupakan murid dari Thomson itu tersebut sekaligus partner. Nah, Rutherford ini bersama dua partnernya menemukan inti atom pada tahun 1910. Nah, teori ini itu berawal dari eksperimen penembakan inti atom menembakkan emas dengan partikel alfa. Rutherford membuat model atom layaknya seperti tata surya. Model ini seperti bagaimana planet mengelilingi matahari. Nah, Rutherford itu sendiri juga berjasa dalam memperkenalkan lintasan atau kedudukan elektron yang kelak biasa kita sebut sebagai kulit atom. Nah, dapat kita tarik garis besar dari teori Rutherford ini bahwa atom merupakan bola berongga yang tersusun atas inti atom dan elektron yang mengelilingi. Yang kedua, inti atom bermuatan positif. Selain itu, massa atom terpusat pada inti atom. Namun tetap saja masih ada kelemahan dari teori Rutherford ini, yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak dapat jatuh ke dalam inti atom. Nah, kita masuk ke teori atom yang keempat, yaitu teorinya Niels Bohr. Nah, Niels Bohr ini merupakan ahli fisika dari Denmark, yaitu seseorang ilmuwan yang pertama kali mengembangkan teori struktur atom pada 1913. Teori tentang sifat atom yang didapatkan dari hasil pengamatan Niels Bohr diantara lain adalah: 1. Inti atom bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif pada suatu lintasan tertentu. Yang kedua, elektron dapat berpindah lintasan dari lintasan satu ke lintasan lain dengan memancarkan atau menyerap energi, sehingga energi dari elektron tersebut tidak akan berkurang. Nah, jika elektron berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, maka dia akan menyerap energi. Begitupun sebaliknya, jika ia berpindah ke lintasan yang lebih rendah, maka dia akan memancarkan energi elektronnya. Nah, kesimpulan dari teori Niels Bohr ini adalah bahwa selama elektron-elektron berada pada lintasannya, maka energinya relatif tetap. Namun, di samping itu masih ada kekurangan atau kelemahan dari teori Niels Bohr ini. Nah, kelemahan yang pertama adalah adanya orbit dan radius. Nah, hal tersebut itu sangat bertentangan atau tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Hertzsprung, di mana orbit tidak bisa ada bersamaan dengan radius. Selain itu, teori Niels Bohr ini juga tidak menjelaskan mengenai efek Zeeman. Efek Zeeman itu adalah garis spektrum yang terbagi karena adanya medan magnet. Nah, kita masuk ke teori atom yang terakhir, yaitu teori atom mekanika kuantum. Nah, teori itu merupakan teori yang sampai saat ini masih kita percaya, yaitu berkat dari pengembangan Erwin Schrödinger pada tahun 1926. Nah, Schrödinger ini menjelaskan partikel tidak hanya sebuah gelombang, melainkan gelombang probabilitas atau ketidakpastian atau ketidakbolehan. Nah, sebelumnya Werner Heisenberg juga pernah mengembangkan teori atom mekanika kuantum dengan prinsip ketidakpastian. Kurang lebih berbunyi, tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada waktu bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian atau ketidakpastian menentukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Oh iya, aku mau ngasih tahu nih buat kalian. Dari tadi tuh aku ngejelasin, belajar tentang teori perkembangan atom itu dari sini loh. Jadi kelompok kami membuat modul dan esai mengenai fisika inti dan radioaktif. Halo semuanya. Jadi di sini aku juga bakal ngejelasin yang masih dalam ruang lingkup fisika inti. Salah satunya yang pertama adalah defek massa. Jadi penasaran nggak sih apa sih yang dimaksud dengan defek massa itu? Ubur-ubur ikan lele, gue bakal kasih tahu nih le. Oke guys, jadi tuh defek massa adalah selisih antara massa total yaitu proton dan juga nukleon, penyusun inti atom dan juga massa inti atom yang terbentuk. Ketika nukleon-nukleon tergabung membentuk inti atom, sebagian massanya
hilang dan diubah menjadi energi ikat inti. Fenomena ini sesuai dengan teori relativitas khusus Einstein. Ya, benar yang kemarin dibahas, yaitu E sama dengan mc kuadrat. Nah, daripada lama-lama guys, kita lanjut aja buat yang kedua. Ubur-ubur ikan lele, apa sih yang kedua, Le? Jadi, yang kedua itu adalah energi ikat inti. Jadi guys, energi ikat inti itu adalah energi minimum yang dimana fungsinya untuk memisahkan satu inti nukleon menjadi nukleon yang bebas. Jadi guys, nih energi ikat inti ini masih sangat bersangkut paut dengan yang namanya defek massa. Energi ikat inti ini setara dengan energi yang hilang pada massa di defek massa tadi. Energi ikat inti menentukan kestabilan inti atom. Semakin besar energi ikat di dalam nukleon, semakin stabil juga tuh energi yang ada di inti atom. Energi ikat inti ini dibagi dengan jumlah nukleon dengan inti atom, di mana digunakan untuk mencari kestabilan dalam berbagai atom. Jadi guys, energi ikat inti ini dibagi dengan jumlah nukleon dengan inti atom. Yang ketiga adalah energi ikat per nukleon. Jadi, energi ikat per nukleon ini digunakan untuk mencari kestabilan berbagai inti atom guys. Misalnya, ini adalah contoh dari grafik energi ikat per nukleon. Yang keempat adalah gaya ikat inti. Jadi guys, apa sih itu yang namanya gaya ikat inti? Jadi gaya ikat inti itu adalah gaya yang sangat kuat yang mengikat proton dan juga neutron, ya betul, untuk menjadi satu di dalam inti atom. Fungsi dari gaya ikat inti ini adalah menjaga kestabilan inti atom guys. Jadi guys, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu reaksi inti. Jadi apa sih itu yang namanya reaksi inti? Jadi reaksi inti ini adalah proses perubahan suatu susunan inti atom. Reaksi inti ini memiliki fusi dan juga fisi. Jadi yang pertama, apa sih itu fisinya? Fisi atom ini adalah pembelahan inti atom yang dimana dia akan membelah dan juga membentuk inti atom yang lebih ringan. Yang kedua adalah fusi. Fusi ini adalah penggabungan dua inti atom ringan menjadi satu inti atom yang lebih berat. Jadi kalau fisi itu membelah, kalau fusi itu menggabungkan. Nah, jadi apa sih kira-kira yang menjadi penerapan dari si fusi ini dalam reaksi inti atom? Nah, mungkin kita bisa lihat dari PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir dan juga bom atom. Contoh penerapan dari reaksi inti dalam fusi itu adalah matahari atau fusi nuklir terkendali. Nah, sekian dari saya, kita lanjut ke teman yang lain. Nah, teman-teman, apakah teman-teman ketahui bahwa atom yang terdiri dari proton dan neutron yang terletak di dalam inti atom memiliki kestabilan yang berbeda-beda loh? Kira-kira apa saja ya yang menjadi syarat mutlak bahwa atom dapat kita katakan stabil maupun tidak stabil? Penasaran? Ingin tahu? Yuk kita simak video berikut ini. Seperti yang sudah teman-teman pelajari di journey sebelumnya, bahwa unsur yang ada di alam ini banyak sekali, bukan? Setiap unsur memiliki inti, dan setiap inti memiliki kestabilan yang berbeda-beda. Lalu, apa saja sih syarat mutlak dari inti bisa kita katakan stabil atau tidak? Yang pertama, yaitu jumlah proton dalam inti atom, dan yang kedua adalah perbandingan antara proton dan neutron di dalam inti atom. Inti yang stabil memiliki dua klasifikasi. Yang pertama adalah inti stabil yang ringan, di mana memiliki jumlah proton sama dengan jumlah neutron, dengan jumlah proton kurang dari 20. Dan perbandingan antara proton dan neutron sama dengan 1. Contoh dari inti ringan yang stabil yaitu baron, nitrogen, dan neon. Kedua yaitu inti stabil berat. Inti stabil berat memiliki ciri-ciri yaitu jumlah proton lebih dari 20 namun kurang dari 83 dengan perbandingan proton dan neutron lebih dari 1 namun maksimal 1,5. Contoh dari inti stabil berat yaitu rhodium.
Dan yang kedua yaitu inti tidak stabil. Inti tidak stabil memiliki ciri-ciri satu, di mana jumlah proton lebih dari 83 dan perbandingan antara proton dan neutron lebih dari 1,5. Contohnya yaitu uranium-243. Diketahui bahwa uranium-243 memiliki proton 92. Maka, jika kita ketahui nomor massa dari uranium-243 dikurang 92 dari jumlah proton, maka jumlah neutronnya adalah 143. Jika kita bandingkan 92 dibanding 143, yaitu hasilnya 1,544. Maka, uranium-243 kita golongkan ke dalam inti tidak stabil. Nah, setelah teman-teman ketahui bahwa di alam ini terdapat banyak sekali atom yang stabil maupun atom yang tidak stabil, tapi ternyata atom yang tidak stabil ini bisa kita rubah menjadi atom yang lebih stabil. Bagaimana ya caranya? Ingin tahu? Penasaran? Yuk simak video berikut ini. Teman-teman penasaran kan bagaimana unsur yang tidak stabil dapat merubah dirinya menjadi unsur yang lebih stabil? Jadi, unsur-unsur ini kita namakan unsur radioaktif. Unsur radioaktif itu apa ya? Unsur radioaktif adalah unsur-unsur yang tidak stabil yang secara spontan memancarkan radiasinya agar dirinya menjadi lebih stabil. Lalu disebut apa peristiwa itu? Peristiwa itu kita sebut radioaktivitas. Radioaktivitas adalah proses di mana unsur radioaktif memancarkan sinar radiasinya agar dirinya menjadi lebih stabil. Oke guys, yang selanjutnya kita akan bahas aktivitas radiasi. Aktivitas radiasi terjadi pada saat inti atom meluruh dengan melepaskan partikel atau energi. Aktivitas radiasi menunjukkan seberapa cepat inti-inti ini dapat meluruh. Lalu, satuan dari aktivitas radiasi adalah becquerel atau BQ, yang dimana per satu peluruhan itu sama dengan per detik. Terus, apa sih rumusnya? Nah, rumusnya adalah A sama dengan konstanta peluruhan dikali jumlah zat sisa radioaktif. Semakin banyak inti radioaktifnya, maka semakin tinggi pula aktivitasnya. Oke guys, jadi yang selanjutnya kita akan bahas waktu paruh dan waktu peluruhan. Kira-kira ada perbedaan nggak sih di antara kedua waktu ini? Jelas ada dong. Waktu paruh adalah waktu yang digunakan untuk mengurangi zat radioaktif sebanyak setengahnya. Contohnya kayak gimana sih? Nih, misalnya 100 gram dalam waktu paruh 10 tahun. Maka dalam waktu 10 tahun ke depan akan berkurang menjadi 50 gram. Begitupun seterusnya. Terus, rumusnya gimana sih bisa kayak gitu? Nah, rumusnya itu T1/12 sama dengan 0,693 per konstanta peluruhan. A few moments later. Nah, selanjutnya kita bahas waktu peluruhan. Apa sih yang bikin beda dari waktu paruh? Nah, waktu peluruhan itu adalah waktu yang menggambarkan bagaimana zat radioaktif dapat berkurang secara eksponensial. Berbeda kan dari waktu paruh? Kalau waktu paruh itu bisa disebut dengan berkurangnya zat radioaktif yang secara linear, karena setiap tahunnya dia berubah. Kok berbeda dengan waktu peluruhan? Kalau waktu peluruhan itu semakin lambat zat yang tersisa, maka semakin kecil pula pola yang mengikuti kurva eksponensialnya. Kita masuk ke yang terakhir, yaitu adalah umur rata-rata partikel. Umur rata-rata partikel itu apa sih? Umur rata-rata partikel adalah waktu rata-rata yang diperlukan sebelum suatu inti radioaktif meluruh. Hal ini berbeda dari waktu paruh. Kalau waktu paruh itu kan menghitung sebagaimana kapan setengah dari jumlah zat awal tersisa. Kalau umur rata-rata itu menghitung seberapa lama inti bertahan sebelum benar-benar meluruh. Beda kan guys? Oke, materi selanjutnya kita bahas apa ya guys? Kita bahas radioisotop. Apa sih radioisotop itu? Kalian tahu nggak radioisotop itu apa? Dari namanya aja udah kayak ada unsur kimianya kan? Nah, jadi aku kasih tahu, radioisotop adalah isotop yang memiliki zat radioaktif yang dapat memancarkan radiasi. Iya, isotoplah yang dapat memancarkan radiasi, sehingga dapat mengubah bentuk menjadi yang berbeda-beda. Tapi kalian sendiri tahu nggak isotop itu apa? Nah, isotop itu adalah ketika dua atom memiliki jumlah proton yang sama, tapi masanya beda. Ingat guys, dua atom yang memiliki jumlah proton yang sama, tapi masanya beda. Tapi proton sendiri itu apa? Kalian tahu nggak? Nah, jadi proton sendiri itu adalah molekul atom yang positif dan tidak bisa berpindah ke atom lain.
Nah, jadi kalian sekarang udah tahu radioisotop itu apa, isotop sendiri itu apa, dan proton itu apa. Oke, jadi radioisotop itu dapat terjadi secara dua hal, alamiah dan juga disengaja. Alamiah itu radioisotop alam, dan disengaja itu dibuat oleh manusia. Gimana sih caranya produksi radioisotop dengan cara disengaja? Dengan cara menembak isotop stabil ke neutron ke dalam bahan atau target. Nah, penembakan isotop ini dapat menambah jumlah neutron dalam inti target, sehingga terbentuklah ketidakstabilan inti atom, lalu sifatnya akan menjadi radioaktif. Nah, itu adalah cara produksi radioisotop yang dibuat oleh manusia. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas pemanfaatan dari radioisotop. Apa aja sih pemanfaatannya? Kita cari tahu yuk. Oke, jadi pemanfaatan radioisotop yang pertama adalah di bidang kedokteran. Siapa yang mau jadi dokter? Aku. Oke, jadi pemanfaatan radioisotop dalam bidang kedokteran itu pertama ada technetium 99. Apa sih manfaatnya? Nah, technetium 99 ini akan disuntikan ke dalam tubuh manusia dan akan diserap oleh jaringan-jaringan yang memiliki kerusakan seperti jantung. Makanya, manfaat technetium 99 ini adalah untuk mengetahui kerusakan pada jantung. Yang kedua adalah iodin 123. Iodin 123 ini berfungsi untuk mengetahui adakah kerusakan di otak atau adakah gangguan di ginjal. Yang terakhir atau yang ketiga adalah kobalt 60 atau CO60. Ini adalah pemanfaatan yang biasanya para dokter itu lakukan, yaitu mematikan sel kanker dan tumor. Oke, kita lanjut ke pemanfaatan radioisotop yang kedua, yaitu di bidang pertanian. Jadi yang pertama itu ada fosfor 32 atau biasa juga disebut dengan P32. P32 ini fungsinya untuk membuat benih tumbuhan itu lebih unggul daripada induknya. Nah, yang kedua itu ada N15. Pupuk yang biasanya mengandung N15 itu biasanya itu dia ada alat untuk pencacahnya. Alat pencacahnya ini jika tidak terdeteksi adanya radiasi, maka pupuk ini akan terserap dengan tanaman lebih maksimal. Itu adalah pemanfaatan di bidang pertanian. Nah, tadi udah aku sebutin dua pemanfaatan radioisotop. Pertama di bidang kedokteran, yang kedua di bidang pertanian. Yang ketiga ada di bidang industri. Jadi, radiasi sinar gamma ini digunakan dalam vulkanisasi lateks alam yang digunakan untuk memeriksa adakah kebocoran dalam pipa. Tapi nggak cuma itu guys, radiasi sinar gamma ini bisa digunakan juga untuk mengawetkan kayu pada barang-barang seni. Nah, biasanya barang-barang seni itu apa aja sih? Contohnya itu ada lukisan atau misalkan barang-barang yang antik. Nah, itu juga bisa diawetkan dengan radiasi sinar gamma dan juga bisa mendeteksi adanya kebocoran pada pipa. Itu bisa pakai radiasi sinar gamma. Gitu. Nah, pemanfaatan yang terakhir atau yang keempat itu ada di bidang sains. Apa sih guys pemanfaatan di bidang sains? Kita cari tahu lagi yuk. Nah, kalau di bidang sains ini ada yang namanya oksigen 18 atau O18. Jadi, O18 ini fungsinya untuk mempelajari reaksi esterifikasi. Esterifikasi? Apa itu esterifikasi? Jadi, esterifikasi merupakan reaksi pembentukan ester dengan reaksi langsung antara suatu asam karboksilat dengan alkohol. Nah, itu adalah semua pemanfaatan yang bisa digunakan dengan radioisotop. Nah, itu adalah semua materi radioisotop yang udah aku jelasin. Sekarang waktunya kalian harus dengerin materi selanjutnya yang akan dibahas oleh teman-temanku yang lain. Jadi, kalian simak mereka ya guys. Oke, sebelum ke spektrum atom hidrogen, kita perlu tahu dulu nih, hidrogen itu apa sih? Kalau kalian dengar kata hidrogen, apa yang kalian pikirin? Tumbuhan, hewan, manusia, atau air? Itu semua berhubungan dengan hidrogen. Tapi hidrogen secara fisika adalah atom yang memiliki struktur paling kecil, karena hidrogen itu cuma punya satu proton dan satu elektron.
Ketika atom hidrogen mendapatkan energi, baik melalui panas atau listrik, elektron yang ada dalam atom tersebut akan berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Lalu, saat atom hidrogen kembali ke keadaan dasar atau tingkat energi yang lebih rendah, energi yang tersimpan dalam bentuk cahaya akan dipancarkan. Cahaya yang dipancarkan ini membentuk apa yang kita kenal dengan spektrum garis. Oke, berarti sekarang kita bisa nyimpulin nih kalau spektrum atom hidrogen itu adalah pancaran cahaya yang dihasilkan oleh hidrogen ketika elektronnya bertransisi dari tingkat energi tinggi ke rendah. Oh iya, ngomong-ngomong tentang atom spektrum hidrogen, kalian tahu nggak sih kalau udah ada fisikawan asal Swiss yang melakukan eksperimen tentang spektrum atom hidrogen? Apa tuh eksperimennya? Nah, jadi eksperimen ini tuh dilakukan oleh seorang fisikawan asal Swiss yang bernama Johann Jakob Balmer. Balmer melakukan eksperimen ini untuk mengukur spektrum yang dipancarkan oleh gas hidrogen dengan menempatkan gas hidrogen dalam tabung yang sudah dilengkapi dengan elektroda atau lebih dikenal dengan lampu Balmer. Elektroda lampu Balmer disambungkan ke sumber tegangan DC dan mengakibatkan lampu Balmer ini menyala dengan warna cahaya berwarna pink. Spektrum dari lampu Balmer itu kemudian diamati menggunakan spektrometer dan tampak berupa spektrum garis. Nah, fakta dari eksperimen tersebut bertentangan dengan model atom Rutherford, yaitu yang menyatakan bahwa spektrum atom itu bersifat kontinu. Hal inilah yang menjadi kelemahan dari model atom Rutherford. Baik Rutherford maupun Balmer tidak bisa menjelaskan secara teoritis mengapa spektrum atom itu bersifat spektrum garis atau spektrum diskrit. Selanjutnya kita kenalan dengan postulat Bohr tentang atom hidrogen. Nah, Bohr ini menyatakan bahwa atom hidrogen terdiri dari sebuah elektron yang bergerak dalam suatu lintasan edar berbentuk lingkaran mengelilingi inti atom. Sewaktu bergerak mengelilingi inti atom, elektron mengalami gaya sentripetal menuju pusat lingkaran. Gerak elektron tersebut dipengaruhi oleh gaya Coulomb sesuai dengan kaidah mekanika klasik. Pada teori atom Bohr, postulat yang kedua mengatakan bahwa elektron akan memancarkan energi foton sebesar Hf jika berpindah dari lintasan yang lebih luar ke yang lebih dalam. Maksudnya gimana tuh? Jadi misalnya awalnya elektron berada di lintasan ketiga atau N sama dengan 3. Lalu elektron ini mau pindah ke lintasan kulit pertama atau N sama dengan 1. Seperti yang sudah kita pelajari di pelajaran kimia, semakin luar lintasannya, semakin tinggi pula energinya. Sehingga jika ingin berpindah ke lintasan yang lebih dalam, elektron harus mengeluarkan atau memancarkan energi. Energi yang dipancarkan berupa energi foton atau energi cahaya. Nah, mengulas lagi tentang cahaya itu kan memiliki lambda atau panjang gelombang dan cahaya juga memiliki frekuensi. Nah, berapa panjang gelombang atau frekuensi yang dipancarkan elektron ini bisa dirumuskan? Rumusnya itu 1 per lambda sama dengan R dikali dalam kurung 1 per NA kuadrat dikurang 1 per NB kuadrat, di mana lambda adalah panjang gelombang cahaya yang dipancarkan dalam satuan meter, R adalah tetapan Rydberg dengan besar 1,097 dikali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1, dan NA adalah lintasan akhir dan NB adalah lintasan awal. NA dan NB dalam rumus ini jangan sampai tertukar, karena ini akan menandakan bahwa elektron itu berpindah dari lintasan awal ke lintasan akhir. Dari rumus ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kalau elektron itu memancarkan cahaya, berarti elektron harus berpindah dari lintasan yang lebih luar ke lintasan yang lebih dalam. Gak bisa dari lintasan dalam ke luar. Berarti dari rumus ini juga dapat disimpulkan bahwa lintasan akhir itu lebih kecil daripada lintasan awal.